Halo adik-adik, Selamat hari hari Minggu. Adik-adik sudah siap? Kita mau sekolah minggu? Ketemu lagi dengan Lese Yuna di sini. Dan Ko Jemi di sini dari Tunas Remaja. Adik-adik masih ingat sama Ko Jemi? Masih inget gak? Pastinya masih ya. Minggu kemarin Koko Jemi menemani Lese Ingrid. Dan Betul hari banget. ini Lese Jemi. Menemani Lese Yuna. Oke, adik-adik siap? Kita mau mulai sekolah minggu. Sudah mandi semuanya? Udah mandi belum? Ih bau. Pastinya sudah mandi dong Koko. Oh anak baik-baik semua ya. Jangan lupa, Alkitabnya di mana? Taruh di dekat kamu. Biar nanti kalau harus ambil gak jauh-jauh. Oke, pinter semuanya ya. Kita siapkan hati kita. Kita mau mulai ibadah sekolah minggu secara online. Kita mau angkat pujian. Dengar dia panggil nama saya. Oke, nyanyi dengan semangat. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Kita nyanyi sekali lagi. Lebih semangat lagi. Ya, Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk boleh ibadah di sekolah minggu, ya Tuhan, pada hari ini. Dan Tuhan, kiranya kami bisa mengenal Tuhan secara lebih dalam dan bisa memuji nama Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk Lose Melani yang akan membawakan firman. Kiranya kami bisa mendengarkan dan kami juga bisa mempraktikannya dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. iya adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lose Melani. Kita bernyanyi bersama-sama. Ku buka Alkitab. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi adik-adik ya. Ku buka Alkitab, Lalu ku baca.
Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Lause senang sekali bertemu kembali dengan adik-adik semua. Nah, adik-adik tetap duduk yang rapi dan pastikan Alkitabnya sudah tersedia. Sebelum kita mulai firman Tuhan, kita mau doa dulu sama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas perlindungan Tuhan, kasih karunia Tuhan, sehingga kami bisa beribadah kembali bersama-sama secara online. Bapa, sekarang kami mau memulai firman Tuhan, kiranya Tuhan yang berbicara, Tuhan yang pakai lause, biarlah apa yang disampaikan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Juga Tuhan tolong bagi adik-adik sekolah minggu, juga bagi lause, agar bisa melaksanakan perintah Tuhan, firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, apa kalian pernah mengalami hal-hal yang buruk? Mungkin hari itu sangat tidak menyenangkan. Pasti pernah ya, kita semua masing-masing pernah mengalami hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Mungkin kita pernah dijauhi oleh teman atau dibenci oleh sekelompok orang. Mungkin pernah dilupakan teman, bahkan difitnah atau dibully. Nah, ketika kita mengalami hal yang buruk tadi, apa reaksi kita? Apakah kita marah? Apakah kita sedih? Apa kita menangis? Atau cuek aja? Adik-adik, hari ini Lause mau bercerita tentang satu orang tokoh di dalam Alkitab. Dia pernah mengalami banyak sekali hari yang buruk di dalam kehidupannya. Hal-hal yang kurang menyenangkan sudah berkali-kali dia alami. Apa adik-adik tahu kita mau belajar tentang siapa? Lause kasih satu petunjuk ya. Dia adalah anak kesayangan Yakub. Ada yang tahu siapa dia? Ya, dia adalah Yusuf. Dari pelajaran minggu-minggu sebelumnya, mungkin adik-adik masih ingat. Abraham mempunyai anak bernama Ishak. Kemudian Ishak ini mempunyai anak bernama Esau dan Yakub. Nah, Yusuf ini adalah anak dari Yakub. Yuk kita saksikan bersama apa yang dialami oleh Yusuf. Adapun Yakub, ia diam di tanah Kanaan. Keturunan Yakub, Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Aku bermimpi pula. Tampak
matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu, serta saudara-saudaramu, sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Ketika Ruben mendengar hal ini, sebab itu katanya, Janganlah kita bunuh dia. ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya lah bajunya, katanya, Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir. Dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf. Walaupun dari hari ke hari, perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu, tetapi Yusuf menolak. Sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya.
Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf, tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya. Maka murkalah Fir'aun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu. Dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir yang ditahan dalam penjara itu. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Katanya, Dalam mimpiku itu, tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 caranya. Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ke dalam piala Firaun. Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun. kata Yusuf kepadanya, Beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala. Tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ikhwalku kepada Firaun. Dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. kepala juru roti, berkatalah ia kepadanya, Aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi penganan. Ada berbagai-bagai makanan untuk Fir'aun. Tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku. Yusuf menjawab, Beginilah arti mimpi itu. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Fir'aun, maka Fir'aun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Fir'aun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya, seperti yang ditakdirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu,
melainkan dilupakannya. Adik-adik, dari video yang sudah kita saksikan, kita tahu bahwa Yusuf adalah anak kesayangan Yakub, ayahnya. Kemudian, Yusuf dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya karena mereka cemburu kepada Yusuf. Lalu, Yusuf dijual kepada Potifar sebagai budak di Mesir. Di rumah Potifar, Yusuf difitnah oleh istri Potifar. Kemudian, Yusuf dipenjara atas kesalahan yang tidak dia lakukan. Bahkan, Yusuf dilupakan oleh rekannya di penjara. Yusuf mengalami banyak sekali kejadian baik dan buruk dalam hidupnya. Tapi, Allah menyertai dia dalam setiap langkahnya. Allah menyertai Yusuf setiap waktu, baik pada waktu sulit maupun pada waktu baik. Allah memberkati Yusuf dan memberinya keberhasilan dalam apapun yang dikerjakannya, walaupun orang lain melakukan kejahatan kepada dirinya. Sekarang, mari kita buka Alkitab kita dari Kejadian 39 ayat 2-4. Kemudian dilanjutkan dengan ayat 21 sampai 23. Teman kalian Nicole, Alcantara, dan Austin akan membacakannya untuk kita semua. Adik-adik, ikut membaca dalam hati ya. Kejadian 39 ayat 2-4, kemudian dilanjutkan dengan ayat 21 sampai 23. Kejadian 39 ayat 2 dan 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Kejadian pasal 39 ayat 4 dan 21. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Pada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Kejadian 39 ayat 22 sampai 23. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, dari bacaan firman Tuhan tadi, ada kalimat yang diulang-ulang. Apakah kalian tahu kalimat apa itu? Ya, Tuhan menyertai Yusuf. Di dalam perikop bacaan firman Tuhan ini, kalimat ini diulang hingga 4 kali. Artinya, kalimat ini sangatlah penting. Apa arti kata menyertai? Menyertai artinya bersama, tepat di samping seseorang. Tuhan berjanji untuk selalu menyertai umatnya, seperti Tuhan menyertai Yusuf pada waktu susah dan senang. Demikian juga Tuhan akan selalu menyertai kalian, karena Tuhan kita adalah Tuhan Yesus, Immanuel, yang selalu menyertai kita.
Adik-adik, kisah Yusuf menolong kita belajar bagaimana melawan pencobaan dan menghadapi orang yang mengkhianati, memfitnah, dan menyakiti kita. Ada 3 hal penting yang harus kita ingat, yaitu yang pertama, menyerah pada pencobaan merupakan kejahatan dan dosa terhadap Allah. Yang kedua, diperlakukan tidak adil bukanlah dalih atau alasan untuk melakukan hal-hal yang salah. Dan yang ketiga, hanya Allah yang dapat memberi kita kekuatan untuk melawan pencobaan dan mengampuni orang yang menyakiti kita. Adik-adik, Allah tidak menjanjikan bahwa tidak akan ada hal buruk apapun yang akan menimpa kita. Tapi, sesuai dengan waktu dan cara Allah, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalimat yang barusan Lause sampaikan diambil dari Roma 8 ayat 28. Ini adalah ayat hafalan kita untuk minggu ini. Adik-adik hafalkan di rumah ya. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan untuk hari ini. Lause harap adik-adik tetap rajin berdoa, baca firman Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Lause Melani untuk firman Tuhan hari ini dan juga untuk Koko Jeremy yang sudah mau menemani Lause Yuna hari ini. Firman Tuhan tadi bagus nggak sih Koko? Bagus banget Lause. Adik-adik inget gak tadi firmannya apa? Tentang Yusuf. Adik-adik inget ya, kalau rencana Tuhan itu akan selalu indah pada akhirnya. Nah, karena itu untuk menutup ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, mari kita nyanyikan lagu Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Ayo adik-adik nyanyinya dengan semangat. Semangat ya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita ulang lagi dari depan. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami boleh selesai ibadah Tuhan pada hari ini. Dan Tuhan, kami juga mengucap syukur atas firman Tuhan yang boleh kami dengar dari Lause Melani. Dan Tuhan, kiranya kami bisa terus percaya kalau Tuhan itu baik dan kalau rencana Tuhan untuk hidup kami akan selalu berakhir dengan baik ya Tuhan. Dan Bapa, sekarang bentar lagi kami ingin berpisah Tuhan. Tuhan sertai kami sehingga kami bisa bertemu kembali Tuhan minggu depan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Ibadah sekolah minggu telah selesai. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Bye-bye. Dadah.